Selamat sore Bapak dan Ibu peserta International Conference on Innovating in Education Entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Indiana Pratiwi. Saya dari Magister Pendidikan Kimia S2 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya atau penelitian saya dengan judul Pengembangan e-modul Freebook terintegrasi Ethnoscience pada materi koloid untuk mengembangkan keterampilan generic science peserta didik. Untuk latar belakang dari penelitian saya, yang pertama mengenai pembelajaran di abad 21. Pendidikan di abad 21 dituntut untuk menekankan pada critical thinking dan problem-solving creativity, collaboration, komunikasi, serta global awareness menurut Morven 2013. Kemudian, yang kedua ada kemajuan iptek. Kemajuan teknologi multimedia dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk mempelajari ilmu kimia dalam bentuk modul. Kemudian latar belakang yang ketiga, itu ada mengakar budaya Indonesia. Jadi pendidikan saat ini atau di era 21, pendidikan yang merupakan hasil pembudayaan yang dipadukan dengan alat dan perubahan yang ada. Kemudian proses pembelajaran di sekolah menyerupai proses pembudayaan yang formal. Dan yang terakhir ada keterampilan generic science. Keterampilan generic science bagi peserta didik sangat penting karena dapat mengembangkan karir sesuai dengan budaya masing-masing. Kemampuan generic science tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan keterampilan ini harus dilatih agar terus meningkat. Kemudian, untuk identifikasi masalah ada 3. Yang pertama, penggunaan e-modul Freebook dalam pembelajaran kimia belum sepenuhnya digunakan. Kemudian untuk yang kedua, penggunaan modul pembelajaran Ethnostem di SMA Institut Indonesia Semarang belum sepenuhnya diterapkan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan generic science pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran belum dilakukan. Kemudian untuk yang keempat, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kepraktisan dari e-modul terintegrasi Ethnostem pada materi koloid untuk mengembangkan keterampilan generic science. Yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan e-modul terintegrasi Ethnostem. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui rekonstruksi sains masyarakat terhadap materi koloid yang ditinjau dari aspek STEM. Yang keempat, menganalisis kemajuan serta keterbatasan dalam penerapan e-modul. Kemudian setelah itu, ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Jadi untuk produk yang dikembangkan, yang pertama modul ini dikemas dalam bentuk elektronik sehingga peserta didik dapat menggunakannya sewaktu-waktu dan tidak terbatas oleh apapun. Kemudian yang kedua, modul ini sudah disesuaikan oleh KIKD dan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, modul elektronik dapat dikembangkan untuk masa depan. Yang keempat, modul elektronik dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan pada Ethnostem dan keterampilan generic science peserta didik. Nah, kemudian di sini e-modul yang saya kembangkan menggunakan aplikasi Freebook. Jadi aplikasi Freebook itu salah satu aplikasi untuk membuat sebuah buku yang semula buku biasa menjadi buku digital atau buku elektronik. Kemudian dibantu oleh AnyFlip, dia sebuah aplikasi yang cukup populer. Kemudian untuk karakteristik e-modul yang saya buat, dia bentuknya visual, jadi tidak mudah rusak dan tidak termakan oleh zaman, serta gambarnya pun menarik. Untuk indikator keterampilan generic science yang saya pilih, ada 3. Yang pertama, pengamatan langsung, merupakan pengamatan yang langsung menggunakan objek atau alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian inferensial logika, di mana logika ini digunakan ketika peserta didik melihat sesuatu yang baru. Yang ketiga ada hukum sebab akibat. Ketika peserta didik mengamati apa yang terjadi di dalam objek penelitian saya, maka mereka dapat menyimpulkan, oh ini terjadi karena ini, disebabkan oleh ini, akibatnya begini. Kemudian untuk desain penelitiannya, yang pertama saya menggunakan metode R&D, penelitian R&D dengan model 4D yang dimodifikasi menjadi model 3D. Ada define. Define yaitu analisis model pembelajaran yang selama ini digunakan
dari bahan ajar yang digunakan oleh guru kimia di kelas melalui observasi. Jadi di dalam tahap define ini masih tahap observasi seperti wawancara kepada Bapak Ibu guru pengajar, kemudian wawancara kepada murid-murid. Yang kedua ada desain. Di sini desain itu mendesain atau menganalisis terhadap KI dan KD yang ada, ketercapaian kompetensi, kemudian indikator generic science yang ada, kemudian dikembangkan menjadi butir-butir soal. Jadi antara KI, KD, indikator generic science, dan lain sebagainya dikemas menjadi satu dalam satu soal. Untuk yang ketiga ada development, yaitu dia menghasilkan modul yang sudah jadi, yang sudah diverifikasi oleh ahli materi dan ahli media, kemudian diuji cobakan terhadap peserta didik. Kemudian untuk konteks koloid dalam pengolahan tahu, yang pertama ada kemampuan, ada indikator sains. Sains di sini yaitu ada proses penggumpalan partikel koloid dengan adanya penambahan bahan kimia. Di dalam etosainsnya atau rekonstruksinya, dalam pembuatan tahu, dia menggumpalkan perasan kedelai menjadi tahu termasuk dari aplikasi koagulasi. Jadi adanya penggumpalan dalam tahu ini menggunakan sistem koloid dengan model koagulasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam pengolahan tahu yaitu dispersi mekanik, yaitu salah satu metode pembuatan koloid di mana partikel besar atau kasar dipecah menjadi butiran halus. Etnoteknologinya, tahu terbuat dari kedelai yang dihaluskan menggunakan metode disper atau penumbukan. Setelah itu ada komponen engineering atau rekayasa, di mana rekayasa di sini ada bahan pengental yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari tahu. Untuk ethno-engineeringnya, dalam pembuatan tahu menggunakan zat pengental seperti asam cuka agar terbentuk tekstur yang kenyal dan memadat serta tidak gampang hancur. Untuk etnomatematikanya, dalam perbandingan menggunakan rasio. Jadi di sini untuk etnomatematikanya kita memakai perbandingan antara kedelai dan air yang digunakan dalam proses pengolahan tahu. Untuk hasil penelitiannya dalam tahap desain, di sini menunjukkan data kuantitatif di atas, data validasi lembar angket dapat disimpulkan bahwa lembar angket dapat digunakan dengan beberapa revisi. Kemudian untuk yang kedua, data angket respon peserta didik dapat digunakan serta ada beberapa saran dari validator. Selanjutnya untuk hasil penelitian secara development, menurut grafik tersebut, hasil analisis di atas untuk memperoleh nilai rata-rata dari materi sebesar 76,5. Nilai tersebut sudah menunjukkan bahwa modul bermuatan KGS terintegrasi etnoscience layak digunakan. Skor validasi dari setiap aspek penulisan juga menunjukkan bahwa masing-masing dapat memenuhi aspek dan tergolong dalam kategori layak. Di dalam tahap development yang selanjutnya, ada hasil rata-rata dari validator media sebesar 71,5. Dalam keterangannya, nilai tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bahwa modul bermuatan KGS terintegrasi etnostem tersebut sudah layak digunakan. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, modul bermuatan KGS dengan materi koloid terintegrasi etnoscience memiliki karakteristik yang mampu membekali keterampilan generic science peserta didik. Kemudian yang kedua, modul bermuatan KGS dengan materi koloid terintegrasi etnoscience memiliki karakteristik yang mampu membekali keterampilan generic science peserta didik layak digunakan berdasarkan skor rata-rata penilaian. Penilaian tersebut dari validator ahli materi serta validator ahli media yang berada pada kategori sangat layak serta dari respon peserta didik. Untuk yang ketiga, modul bermuatan KGS dengan materi koloid terintegrasi etnoscience memiliki karakteristik yang mampu membekali KGS peserta didik berdasarkan skor rata-rata angkat kepraktisan hasil penilaian peserta didik sebesar 42,8 pada uji yang berada untuk meningkatkan keterampilan generic science. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah atau dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu.